Jumat pekan lalu. Usai dijemput salah seorang temannya dari rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, lingkungan 8, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Hingga kini pihak keluarga masih terus mencari keberadaan remaja putri tersebut. Seorang siswi kelas 1 di salah satu sekolah menengah atas negeri di kota Sibolga dikabarkan hilang sejak Jumat pekan lalu usai dijemput salah seorang temannya dari rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, lingkungan 8, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Hingga kini pihak keluarga masih terus mencari keberadaan remaja putri tersebut. Nasib remaja putri bernama Skolastika Krisdayanti Indraha usia 16 tahun yang hilang Jumat pekan lalu tersebut hingga kini belum diketahui keberadaannya. Kedua orang tua Skolastika Krisdayanti pun masih terus mencari, mulai mengunjungi lokasi bermain yang biasa didatangi korban hingga menghubungi sanak saudara yang berada di luar kota. Tak hanya itu, keduanya pun juga telah meminta pertolongan dari orang pintar atau dukun guna mencari keberadaan putri ketiga mereka tersebut. Tanggal 5, hari Jumat tanggal 5, sekitar setengah 5 sore lah. Sampai saat ini belum ada kabar, Pak? Belum. Bayang Bapak ketahui dia berangkat dari rumah, kawannya siapa, Pak? Itulah ku dengar dari adiknya ini dijemput si Nur Hayati Jeboy. Oh, ada yang... Siapa nama anak Bapak, Pak? Bapak bukan bapak itu. Skolastika Krisdayanti Indraha. Umurnya, Pak? 15 tahun. Mudah-mudahan lah kembali anak ini dalam keadaan sehat. Namun hingga kini putri mereka tersebut belum juga ditemukan. Saat ini kedua orang tua remaja putri yang hilang itu hanya bisa pasrah, terutama sang ibu yang hingga kini terus-menerus memanjatkan doa agar putrinya itu diberikan keselamatan dan dapat kembali lagi ke rumah. Menurut cerita Harsono Indraha, ayah dari Skolastika Krisdayanti Indraha, kalau putrinya itu dikabarkan hilang usai dijemput salah seorang temannya yang bernama Nur Hayati Jebua dari rumah mereka sekitar pukul 5 sore Jumat pekan lalu. Saat pergi dari rumah bersama temannya tersebut, Skolastika Krisdayanti mengenakan kaos warna hitam dan celana olahraga berwarna hitam. Tak hanya itu, Harsono mengaku kalau putrinya itu sangat baik dan tidak pernah membantah apa yang disuruh orang tua kepadanya. Selain itu, Harsono juga menjelaskan ciri fisik anaknya itu memiliki tinggi 145 cm, memiliki rambut lurus dan ada bekas luka pada bagian dahi dan telinga. Saat ini, kasus hilangnya Skolastika Krisdayanti Indraha, warga Jalan Jenderal Sudirman, lingkungan 8, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan telah ditangani Polres Kota Sibolga. Ada pemilih di Pekanbaru karena dia bilang Pekanbaru. Kami tanya juga, kami suruh juga kawan-kawan itu pemilih lah yang di Pekanbaru mencari. Dan Ladang Sibolga Letkol Laut Pers Syaifuddin Zuhri bersama jajaran personel Ladang Sibolga melakukan karya bakti membersihkan dan mengecat ulang tugu Monumen Pahlawan Oswald Siahaan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Monumen Letnan Oswald Siahaan yang dibangun pada tahun 1996 ini berada di lingkungan Komplek Perumahan OWA TNI Angkatan Laut Sibolga, tepatnya di Jalan Sibolga Baru, kilometer 4, Desa Tapianauli 1, Kecamatan Tapianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahkan kini telah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Monumen Oswald Siahaan ini dibangun untuk mengabadikan kisah heroik seorang pahlawan Angkatan Laut, Letnan Oswald Siahaan, saat Perang Teluk Sibolga tahun 1947. Dan Lanal Sibolga Letkol Laut Pers Syaifuddin Zuhri mengatakan dalam sejarah, Armada Laut Republik Indonesia atau ALRI bertempur dengan kapal perang Belanda HRMS Bakret JT1 yang mengakibatkan sejumlah prajurit ALRI gugur dalam pertempuran tersebut, diantaranya Letnan Oswald Siahaan. Selain melakukan pembersihan dan pengecatan Monumen Oswald Siahaan, jajaran personel Lanal Sibolga juga mengecat ulang 2 unit persenjataan berat, yakni sebuah tank PT-76 dengan tipe amphibious light tank berada di sisi kiri monumen dan sebuah meriam Homizar 105 mm tepat di hadapan tugu Oswald Siahaan. Dan Lanal Sibolga mengatakan kegiatan ini merupakan wujud penghargaan terhadap jasa-jasa pahlawan dalam merebutkan perjuangan kemerdekaan. Dan Lanal Sibolga mengatakan kegiatan ini merupakan wujud penghargaan terhadap jasa-jasa pahlawan dalam merebutkan kemerdekaan. Dan diharapkan dari kegiatan ini dapat menjadi pengetahuan sejarah dan pembentukan wawasan kebangsaan bagi generasi muda, serta upaya menjaga cagar budaya sejarah atau objek wisata sejarah di Sibolga Tapanuli Tengah.
Hadir dalam acara karya bakti dan Lanal Sibolga Letkol Laut P. Syaifuddin Zuhri, Kadis Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah diwakili oleh Kabid Objek Wisata Tapanuli Tengah Diogo Sitanggang, Ketua Yayasan STPS diwakili oleh Filipus Laya SPI, Ketua Cabang 3 Korcap 2 DJAI Nyonya Reni Syaifuddin Zuhri, Kepala Desa Tapian Nauli 1 diwakili oleh Seksi Pemerintahan AE Nainggolan, seluruh prajurit Lanal Sibolga, pengurus Cabang 3 Korcap 2 DJAI, mahasiswa STPS dan siswa SMK 3 Sibolga. Gempa berkekuatan 5,1 skala Richter mengguncang kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Gempa yang terjadi sekitar pukul 17.44 WIB juga dirasakan di beberapa kota lainnya yang berdekatan dengan kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Gempa berkekuatan 5,1 skala Richter mengguncang kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Gempa yang terjadi sekitar pukul 17.44 WIB juga dirasakan di beberapa kota lainnya yang berdekatan dengan kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan keterangan yang ditulis dalam laman BMKG, pusat gempa yang terjadi petang tadi berpusat di Laut 41 km Kabupaten Tapanuli Tengah atau berjarak 1,32 lintang utara dan 98,84 bujur timur Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara itu, gempa yang mengguncang kota Sibolga petang tadi sempat dirasakan warga, namun tidak memberikan dampak kepanikan. Ini terlihat arus lalu lintas di kota Sibolga masih terlihat ramai. Dan sejauh ini gempa tidak menimbulkan dampak buruk, namun dari laman BMKG warga tetap diminta waspada akan gempa susulan yang bisa saja kembali terjadi. Demikian informasi yang kami berikan. Saya Rita Senegar beserta tim yang bertugas mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan tetap jaga protokol kesehatan.